Tentu ada juga alasannya. Salah satu alasan kenapa manusia diselamatkan di dalam Islam adalah karena mereka merubah nasibnya sendiri. Ini ada dalam Al-Quran. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya tidak merubah nasibnya sendiri. Artinya ada usaha dari manusia untuk mau dipilih oleh Allah, diberikan hidayah. Nah, dan syarat untuk selamat di dalam Islam itu ada dua, dan termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, berikan kabar gembira. Jadi kabar gembira akan adanya surga ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki dua syarat. Pertama beriman dan kedua beramal soleh. Allah memberikan kepada mereka surga. Jadi tidak ada istilahnya orang yang begitu saja berbuat jahat tiba-tiba didatangin Tuhan untuk diselamatkan kalau orang itu tidak berupaya untuk memang berusaha untuk dipilih menjadi orang yang selamat. Karena pada dasarnya naturnya manusia itu, naluri manusia itu memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka mereka akan memilih ikut memperbaiki diri atau merusak dirinya atau merusak lingkungan atau justru sebaliknya. Maka hal ini yang membuat Allah memilih manusia sebagaimana diantaranya para nabi-nabi sudah dipersiapkan dari awal, mereka dipilih menjadi orang-orang yang soleh. Nah, lanjut. Dan di dalam Islam tentu masuk surga itu bukan hanya beriman kepada Tuhan, tetapi mengupayakan kebaikan-kebaikan. Tentu ada upaya dan usaha seperti itu. Bahkan surga sendiri adalah pilihan, kata Allah. Dan Nabi Muhammad SAW menjamin surga bagi umatnya dalam riwayat hadis atas wahyu yang diberikan oleh Allah. Beliau bersabda, umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Maka surga dan neraka itu adalah pilihan manusia. Kalau kalian tidak mau masuk ke surga, maka kalian tidak ikuti agama Islam. Tapi kalau kalian mau masuk surga, ikutilah Rasulullah karena dia adalah suri tauladan, dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Intinya, konsep masuk surga di dalam Islam itu memiliki syarat, bukan tidak bersyarat, memiliki syarat. Syaratnya diberikan oleh Allah. Yang paling fundamental adalah beriman dan beramal soleh. Inilah konsep masuk surga dalam Islam. Silakan Bapak kalau ingin mempertanyakan, karena saya juga mencatat poin penjelasan Bapak tadi, nanti juga akan saya menanggapinya. Bapak, kita matikan saja waktu matchnya karena waktunya terlalu panjang. Saya stop aja. Oke. Silakan Bapak sudah mencatat poin-poin saya, mungkin menangkap, mungkin ada yang ditanggapi. Sekarang sesi Bapak untuk menanggapi argumen saya, karena nanti setelah Bapak tanggapi argumen saya, Bapak langsung di akhir boleh mengajukan pertanyaan. Begitu juga dengan saya menanggapi argumen Bapak dan langsung mengajukan pertanyaan. Sudah siap ya, Bapak? Baik. Saya minta match. Oke, terima match saya ya. 5 menit Pak, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, saya melihat tadi konsep ajaran keselamatan dari agama Islam. Ya, memang ada persamaannya memang bahwa orang yang diselamatkan itu karena beriman. Demikian juga di dalam ajaran Kristen beriman. Namun yang kedua, berbedanya adalah karena ada perbuatan saleh. Nah, di dalam ajaran Kristen bahwa perbuatan amal atau perbuatan saleh itu tidak menjadi syarat untuk diselamatkan. Nah, hanya iman saja yang menjadi ukuran orang bisa masuk surga atau percaya bisa diselamatkan. Nah, itu perbedaannya, bahwa ada perbuatan saleh atau perbuatan amal yang menjadi tambahan atau nilai plus di dalam konsep keselamatan di dalam ajaran Islam. Tapi kalau Kristen tidak, maka dari itu bahwa perbedaan ajaran konsep keselamatan dalam Muslim dan Kristen sangat ada begitu, sehingga kalau dalam ajaran Kristen ini bahwa memang sangat bertentangan. Oleh karena memang di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sabda Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas bahwa konsep keselamatan dalam ajaran Kristen bukan karena usaha, bukan perbuatan saleh, tapi pemberian Allah
dan karena kasih karunia Allah semata-mata. Contoh di dalam Alkitab ada banyak orang diselamatkan, misalnya seperti Abraham, Daud, Yosua, tokoh-tokoh iman itu mereka memiliki iman selama hidup mereka, maka mereka memiliki janji keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Dan itulah yang juga disampaikan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 tadi dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Jadi jelas bukan karena perbuatan saleh atau usaha manusia bisa diselamatkan. Apapun usaha manusia itu tidak menjadi syarat nihil untuk bisa diselamatkan, hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi itu yang menjadi poin penting saya pahami tadi. Ajaran konsep keselamatan di dalam Muslim adalah anugerah atau iman dan juga plus perbuatan baik ya. Jadi kalau Kristen aja hanya iman tanpa plus-plusnya. Baik, demikian Rifa. Oke, waktu masih ada Pak, silakan dihabiskan. Teman-teman jangan lupa share-share ya. Di-share teman. Lanjut Pak, masih ada waktu. Baik. Konsep keselamatan dalam ajaran Kristen ini memang sesuai dengan apa yang Allah katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari ayat firman Tuhan ini jelas bahwa karena kasih Allah aja, karena besarnya kasih Allah, makanya semua orang diampuni dosanya, semua orang dihapuskan dosanya supaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah diutus di tengah-tengah dunia ini. Demikian Rifa. Oke, sebentar lagi kalau sudah ini Bapak waktunya biar saya matikan atau mau dilanjut? Masih ada sedikit. Matikan aja. Oke. Kalau gitu gantian saya yang menanggapi. Boleh ya? Oke, karena saya tadi mendengarkan poin di dalam agama Bapak, saya minta match dulu. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Saya ambil poinnya menurut Bapak Pendeta, keselamatan dalam Kristen itu bukan karena berbuat baik, tetapi karena iman saja. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke, tolong Bapak jelaskan. Anugerah. Ya, anugerah. Ya. Tolong Bapak jelaskan kepada saya ini ya, ayat ini, mohon maaf, dalam kitab Lukas pasal 7 nomor 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Mohon maaf, kalau yang saya tangkap dari diksi tanpa bermaksud menafsirkan, tapi ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, karena ini ada perkataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa perempuan sundal diampuni dosanya karena dia berbuat banyak berbuat kasih. Artinya karena dia berupaya berbuat kasih. Sementara Bapak mengutip ajaran yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus, suratnya Efesus pasal kedua nomor 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Jadi artinya ada seolah kontradiksi yang saya baca antara ajaran Yesus sendiri dengan ajaran Paulus yang Bapak kutip tadi, di mana Yesus mengatakan seseorang diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Nah, hal ini juga diperkuat dengan surat Yakobus bahwa demikian juga halnya Yakobus pasal kedua nomor 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka ada keanehan menurut penjelasan Bapak Pendeta dengan dalil yang ada di kitab suci Bapak, tepatnya 2 ayat Lukas 7:47, Yakobus 2:17. Di sana dituliskan bahwa justru Bapak mendapatkan keselamatan menurut Yesus dan Yakobus itu harus berbuat baik dulu gitu. Nah, mungkin ada yang ingin Bapak menjelaskan, itu pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya adalah mana yang lebih Bapak ambil sebagai dalil dalam menjalankan keyakinan? Apakah pendapat Yesus dan Yakobus yang adalah saudara Yesus, atau pendapat Paulus dalam surat Efesus? Atau mungkin Bapak nanti mau menjelaskan cara memahaminya sebagai orang Kristen, karena kita bisa melihat langsung
Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya bukan hanya iman yang menyelamatkan, tapi juga ada perbuatan menurut dalil di dalam Yakobus pasal 2 nomor 17. Jadi pertanyaan saya, mana yang lebih Bapak pakai untuk landasan argumentasi yang tadi itu, Lukas dan Yakobus atau Efesus? Disertai juga penjelasan juga boleh. Dan Bapak nanti belum bertanya ke saya ya tentang argumen saya masih menunggu pertanyaan dari Bapak. Mungkin di part selanjutnya ini Bapak mau menjelaskan pertanyaan saya dan ayat-ayat yang sudah saya bawa lebih biar mengkerucut, biar kita lebih paham, atau mungkin Bapak nanti mau bertanya dulu. Itu saya serahkan kepada Bapak. Silakan. Ya, Kita baik, matikan terima waktunya. kasih. Ntar kita matikan dulu waktunya. Oke, saya minta match kepada Bapak. Kalau bisa habiskan waktu Pak, karena ini menjawab pertanyaan ya. Jadi kita tidak tanggalkan matchnya, kita tidak batalkan matchnya. Silakan Bapak. Saya mute. Ya, baik. Terkait dengan Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 49 ini kan berbicara tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, ini orang yang berdosa atau perempuan ini, perempuan sundal, ya dia mengurapi Yesus. Lalu dalam ayat 47 ini adalah merupakan jawaban Yesus. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Jadi perempuan yang bersundal ini banyak dosanya diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ya, bagian firman Tuhan ini bahwa kenapa orang atau perempuan sundal ini diampuni dosanya walaupun banyak dosanya, karena dia punya kasih, dia punya tindakan berbuat kasih atau peduli dengan Yesus pada saat itu. Kalau kita lihat dalam perumpamaan ini, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Jadi ilustrasi yang dipakai oleh Yesus di sini adalah tentang orang yang banyak utang. Tetapi orang yang banyak utang ini dihapuskan utangnya. Maka siapa yang merasa bahagia di sini? Siapa yang mengasihi Tuhan? Pasti orang yang banyak utangnya. Jadi begini konsep di dalam Lukas pasal 7 ayat 47 ini, bahwa ada respon dari umatnya untuk menerima anugerah Allah itu. Jadi sebelum perempuan sundal ini berbuat baik kepada Yesus, Yesus sudah menjamah hatinya terlebih dahulu. Yesus sudah memilih dia. Yesus sudah memberikan dia iman sehingga dia bisa berbuat baik. Kalau seandainya tidak ada imannya, maka sulit dia untuk berbuat baik. Pasti dia hidup di dalam dosa. Kemudian di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 itu memang iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Ya, kenapa ada ayat ini? Seolah-olah perbuatan saleh atau perbuatan baik juga disertai. Karena memang sebelum ayat itu ada juga setan-setan juga, mereka mengaku ada Tuhan, mereka punya iman. Tapi kenapa setan tidak pernah diselamatkan? Saya lihat di dalam ayat itu bahwa karena setan tidak pernah bertobat. Ya, setan tidak pernah tahu itu bertobat. Dia tahu Tuhan tetapi dia tidak pernah bertobat. Maka jangan sampai orang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan tetapi mereka tidak bertobat. Itu sebabnya pada Yakobus pasal 2 ayat 17 itu, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya orang yang memiliki iman, maka sebenarnya mereka sudah terpanggil untuk berbuat baik. Tapi bukan perbuatan baik yang menentukan orang diselamatkan, tetapi hanya iman, hanya percaya
mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi itu perbedaannya, bukan pada perbuatan baik menjadi penekanan masuk surga. Karena memang hanya iman aja syarat untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 tadi, bahwa kamu diselamatkan karena kasih karunia, bukan usahamu. Jadi tidak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus. Apa yang disampaikan Yakobus ini memang penekanannya memang adalah iman. Orang yang beriman pasti berbuat baik. Ya, saya rasa itu yang menjadi penjelasan dari saya. Silakan. Habiskan aja waktunya Pak, biar mungkin ada tambahan lagi. Sudah habis. Oke, baik. Saya masih menunggu pertanyaan dari Bapak untuk saya ya. Oh, pertanyaan saya nanti tadi. di sesi apa? Sudah ada pertanyaannya? Ya. Oke, silakan. Apa Pak pertanyaannya? Dibuat ini ya. Bentar, Ulang. nanti saya belum langsung aja biar saya yang jawab. Bapak bertanya dulu, jadi waktunya saya freekan ke Bapak. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan saya tentang konsep keselamatan dalam ajaran Islam itu ada perbuatan saleh atau perbuatan amal ya. Yes. Selain iman dan perbuatan amal, apakah memang orang yang berbuat baik bisa masuk surga walaupun dia tidak memiliki iman misalnya? Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Apakah orang yang berbuat baik tanpa iman dia masuk surga? Begitu ya? Ya. Oke, saya akan jawab itu nanti dari sesi saya. Tapi saya akan menanggapi jawaban Bapak. Bapak boleh menanggapi jawaban saya. Oke, saya minta match, silakan. Oke, terima kasih jawaban dari Bapak Pendeta ya. Saya mau mengulangi kembali kata-kata dari Lukas pasal 7 nomor 47 yang adalah perkataan Yesus ya. Dengarkan baik-baik Bapak Pendeta. Ya, siap. Dalam ayat ini saya ulangi ya. Tadi Bapak mengutip Efesus pasal 2 ayat ke-8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu. Di sini jelas Bapak Pendeta dari awal mengatakan orang Kristen itu selamat bukan karena berbuat baik. Lalu saya membaca dalam kitab Lukas ini. Saya mau mengajak kita semua menggunakan kaidah bahasa Indonesia baik dan benar ya. Saya mau konfirmasi ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Artinya dosa perempuan itu diampuni nggak Pak waktu itu? Saya konfirmasi aja nih, biar nggak salah. Iya, diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sebab ia telah banyak berbuat kasih ini termasuk alasan kenapa diampuni nggak Pak? Iya. Berarti alasan dia diampuni karena dia berbuat kasih ya Pak. Berbuat kasih itu amal baik nggak menurut Bapak? Iya, amal baik. Nah, dari konfirmasi Bapak, maka perempuan sundal ini diampuni karena dia berbuat amal baik. Itu kontradiksi Pak dengan pernyataan bahwa bukan karena kau berbuat baik dan berusaha kau masuk surga, tapi karena iman. Tapi Bapak menjelaskan tadi bahwa perempuan ini sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul? Iya, tapi begini Rifa, dalam Sebentar, ayat ini ini konfirmasi aja. Bapak kan ini waktu saya. Oke, Ya, ini yaudah, waktu saya. silakan. Nah, kenapa saya konfirmasi seperti itu? Karena kalau konsep keselamatan berdasarkan iman karena Yesus mati di salib, bukankah Yesus belum mati di salib pada waktu ini? Artinya belum ada tertumpah darah untuk mengampuni dosa orang pada waktu ini. Yesus masih hidup. Bahkan di mana tertulis kalau perempuan ini menuhankan Yesus tuh di mana diksinya gitu loh. Karena yang Bapak usung adalah beriman kepada Yesus, maksudnya beriman sebagai orang yang menebus dosa dan sebagai Tuhan. Di mana di dalam kitab ini di Lukas pasal 7 1 perikop ini perempuan itu menerima Yesus sebagai orang yang akan mati menebus dosanya dan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Di ayat keberapa saya ingin tahu penjelasannya. Nah, kenapa saya katakan penjelasan Bapak Pendeta itu bertentangan dengan Lukas pasal 7 yang ada perkataan Yesus. Yakobus adalah pengajaran dari saudara Yesus.
justru Bapak membawa pengajaran Paulus dalam surat yang ditulis di Efesus. Makanya saya tadi bertanya, mana ini yang diambil sebenarnya? Orang yang diselamatkan karena perbuatan baik atau karena iman saja? Kalau karena iman, di mana perempuan sundal itu mengimani Yesus mati menebus dosa dia dan sebagai juru selamat? Harus ada dalil harusnya. Karena Ya. kalau tidak berarti ini cuma mereka-reka saja. Maksudnya Bapak hanya memberikan tafsiran. Tidak masalah lah, saya juga tidak mengkritisi itu. Tapi tentu kalau kita bicara sesuatu yang eksplisit, jelas terang benderang, ya bawa sertakan dalilnya. Itu Pak. Nah, saya menjawab pertanyaan Bapak. Masih ada waktu saya sedikit lagi. Bapak tadi bertanya, apakah kalau ada orang baik dan dia tidak beragama Islam, tidak beriman, dia selamat? Tidak Pak. Kebaikannya hanya dibalas di dunia saja. Ya, tetapi ingat, baik dan buruk itu subjektif Pak. Belum tentu kebaikan menurut Bapak itu baik menurut Islam, benar menurut Islam. Contoh, bagi kami, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu bukan perbuatan baik, tapi itu perbuatan zolim kepada diri sendiri. Makanya paradigma baik dan buruk kita kan berbeda tuh. Di dalam Islam itu yang disebut amalan soleh adalah pertama menjalankan perintah Allah, kedua menjalankan sunnahnya Rasulullah. Salah satu perintah Allah adalah memerangi orang yang memerangi kita. Yang satu lagi adalah tidak boleh zolim terhadap diri sendiri. Maka baik buruk itu standarisasinya kita tidak tahu karena kita beda keyakinan. Nah, jadi saya jawab, di dalam Islam apabila seseorang non-muslim berbuat kebaikan menurut standar mayoritas yang benar secara universal, maka dia hanya akan dibalas di dunia, tidak dibalas di akhirat. Tetap orang kafir, musyrik, zindik dan munafik menempati neraka jahanam karena perbuatan mereka. Saya tambahkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu karena perbuatannya masuk surga dan neraka. Di dalam surah Az-Zukhruf, itulah surga yang diwariskan kepadamu karena apa yang dahulu kamu kerjakan. Artinya kita masuk surga dan neraka karena perbuatan kita, bukan karena imani. Karena iman bisa dibohong-bohongi. Orang bisa saja mengatakan aku Islam, aku Kristen. Terlihat Islam belum tentu Islam, terlihat Kristen belum tentu Kristen. Karena yang membuktikan dia Islam dan Kristen adalah apa yang dibuatnya karena iman dalam Islam, ikrar di lisan, ditentukan dalam hati, diyakinkan dalam hati, lalu ditunjukkan dalam perbuatan. Banyak kok orang Kristen, saya yang aku Kristen tapi perbuatannya jahat, apakah mereka masuk surga nanti? Kan itu ya Pak ya. Silakan Pak, Ya. ditanggapi. Saya matikan matchnya. Oke, kita selesaikan dulu. Ya, konteks ini Sebentar. Kita Baik. inikan dulu. Kita habiskan ininya dulu. Putaran. Oke, tadi ulang ya Pak. Bapak terima ya. Silakan. Waktu Bapak. Ya, memang baik, saya tanggapi tentang perempuan sundal ini berbuat kasih. Ya, kasih itu kan memang buah-buah roh juga, Rifa. Ya, kasih itu artinya salah satu nilai-nilai kerajaan sorga. Orang yang berbuat kasih berarti dia sudah melakukan buah-buah roh. Maka perempuan sundal ini ketika dia mengurapi Yesus berarti dia sedang memiliki iman. Kenapa dia harus berbuat kasih? Seandainya dia tidak punya iman, tentu dia tidak mungkin merelakan minyak itu meminyaki Yesus dengan harga yang mahal, kan begitu. Jadi intinya bahwa orang yang memang memiliki iman pasti mengasihi, berbuat kasih. Jadi memang pada bagian ini memang tidak berbicara tentang perbuatan amal, perbuatan soleh. Itu bukan syarat untuk diselamatkan, dan ini konteksnya juga bukan konteks berbicara tentang keselamatan. Ini adalah hanya bicara tentang bagaimana perempuan yang berdosa ini, dia di dalam keberdosaannya dia masih ingat untuk berbuat baik atau menunjukkan kasih kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, sampai mengorbankan minyak narwastu yang mahal pada saat itu. Jadi makanya Yesus mengkonfirmasi, aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni. Artinya memang diampuni dosanya karena dia juga punya kasih. Tetapi masalah keselamatan tidak disebut dalam ayat ini, Rifa. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu memang syarat untuk mengalami keselamatan itu adalah memiliki iman, percaya bahwa
kita diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan semata, bukan karena perbuatan saleh. Jadi Lukas pasal 7 ayat 4, 7 ini bukan bicara tentang keselamatan. Ya, demikian mungkin itu aja dulu yang saya sampaikan. Oke, waktunya masih banyak sebenarnya Pak. Baik. Ya, baik, saya baca aja dulu ya. Kenapa sampai Yesus berkata dosanya yang banyak itu, mulai dari ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Siapa yang mengampuni dosa? Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa setiap orang. Nah, perempuan ini karena dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus, maka Tuhan perhitungkan kasihnya ini, kebaikannya ini. Jadi artinya bahwa Lukas pasal 7 ini berbicara tentang otoritas Allah yang mampu mengampuni setiap kesalahan orang. Jadi apa yang dialami oleh perempuan ini adalah tidak semua perempuan bisa seperti dia. Hanya perempuan-perempuan yang memandang kepada Yesus, yang sadar bahwa hanya Yesus yang mampu mengampuni, sehingga dia rela untuk meminyaki dan menyeka rambutnya dengan air matanya sebagai penyesalan kepada Yesus pada saat itu, dan dia lakukan. Karena banyak orang-orang juga pelacur yang belum bertobat dan yang tidak memiliki iman kepada Yesus. Dan apa yang dituliskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan berotoritas untuk mengampuni dosa si perempuan ini. Tapi kalau konsep keselamatan di sini tidak dibicarakan, Rifa. Hanya disampaikan bahwa Tuhan mengampuni dosa orang ini. Masalah dia masuk surga itu tidak dijelaskan dalam konteks ini. Begitu penjelasan dari saya. Silakan kembali ke Rifa. Oke, kita tunggu dulu waktunya habis. Oke, saya minta match lagi ya. Teman-teman tolong bantu posting ulang ya, biar FYP ya teman-teman ya. Oke Bapak Pendeta, saya semakin bingung, jujur saya katakan saya semakin bingung. Jelas tadi Bapak menyepakati Lukas pasal 7 ayat 4 yang saya maksud tadi itu pernyataan bahwa Yesus menyelamatkan dan mengampuni karena perbuatan baik. Itu sangat bertentangan sekali dengan pernyataan Bapak dan pengajaran Paulus yang mengatakan keselamatan itu bukan karena orang berbuat baik. Dan juga ditambah dengan Yakobus bahwa perbuatan baik, iman tanpa perbuatan baik itu mati. Jujur saya confused sekali, bingung dengan penjelasan Bapak. Iya, karena apa? Karena bagi saya yang paham bahasa Indonesia, setahu saya sangat paham bahasa Indonesia ya. Ini ada kontradiksi. Dalam Efesus dikatakan orang diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi karena iman. Nah, dalam iman maksud di Kristen adalah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Setahu saya Pak, perempuan itu tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Seandainya pun dia beriman, tertulis di situ kata Yesus, tentulah imannya adalah iman kepada Yesus sebagai Mesias Juru Selamat, bukan sebagai Tuhan yang mati terpaku di tiang salib. Karena Yesus pada waktu itu belum mati. Nah, lagi pula Bapak bilang karena perempuan itu sudah memiliki curahan Roh Kudus. Lah, setahu saya Roh Kudus tercurah itu justru setelah Yesus mati dan bangkit. Sementara perempuan itu diampuni ketika Yesus belum mati dan bangkit. Kenapa bisa dikatakan dia sudah tercurah Roh Kudus? Kan agak bertentangan penjelasan Bapak. Nah, mungkin nanti untuk lebih spesifik biar saya lebih mengkerucut aja, gini aja deh Pak. Ketika Bapak katakan bahwa berimanlah yang menjadi asbab orang diselamatkan, nanti bagaimana dengan orang-orang yang waktu itu Yesus belum lahir? Bukankah keselamatan itu harus mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana dengan Henok dan Elia yang masuk surga tanpa mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Nah, ini kan blunder penjelasannya, Pak. Jadi kalau di Islam, Bapak tadi bertanya kepada saya ya, saya mungkin tekankan sekali lagi, Pak. Di Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Adil. Nggak ada ceritanya Allah ada orang pesundal diampuni begitu saja tanpa dia bertaubat. Pertaubatan pun harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau orang cuma bilang saya bertobat, saya percaya, itu bisa jadi dia bohong. Tapi pertaubatan itu akan nampak nanti kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan pertaubatannya, yaitu lebih berbuat baik lagi. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak. Jadi umat Kristen ini tidak dimotivasi ya, Pak, berbuat baik ya, sehingga yang penting masuk surga percaya Yesus sebagai Tuhan. Loh, bukankah di dalam Matius pasal 7 nomor 15 dikatakan, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Allah Bapa. Bukankah perintah Allah Bapa itu termasuk mengerjakan perbuatan baik atau amalan soleh? Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Kalau hanya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan adalah ciri-ciri orang masuk surga, Yesus sendiri mengatakan, justru yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, yang bernubuat dengan nama dia, mengusir setan dengan nama dia, justru itu tidak semuanya masuk surga. Tapi yang lebih masuk surga adalah yang menjalankan perintah Allah Bapa. Salah satunya apa? Menjalankan hukum Taurat. Itu dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Nah, jadi penjelasan Bapak menurut Bapak mungkin tidak kontradiktif, tapi berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, kontranya adalah di dalam Lukas perempuan sundal itu diampuni karena perbuatan, di dalam Efesus manusia diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan. Ini kontradiktif, Pak. Silakan Bapak uji deh, Bapak tanya kepada ahli filsafat, ahli bahasa manapun. Ini kontradiktif. Artinya kontradiktif maksudnya pernyataan yang sangat bertentangan. Satu katanya bukan karena perbuatan, yang satu alasannya karena perbuatan. Ini kan bertentangan sekali. Nah, silakan Bapak uji deh argumen Bapak sendiri. Bapak jelaskan kepada saya, apa betul manusia diselamatkan hanya karena iman saja, atau justru dua ayat yang saya bawa dibantah oleh Bapak menggunakan Efesus yang adalah surat-surat Paulus. Saya bingung nih, Bapak jadinya mengajarkan ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Bapak kan Kristen, bukan Paulisme gitu. Mungkin itu, Pak, tanggapan saya. Saya kasih ke Bapak waktu lagi, dengan kita tunggu dulu, saya akan nanti undang untuk match. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ya, Pak, itu ya. Apakah orang Kristen tidak dimotivasi berbuat baik sehingga beriman saja pasti surga? Artinya tidak perlu orang Kristen berbuat baik, yang penting beriman, mau jahat mau baik tetap masuk surga. Itu penekanan saya supaya kita lebih mengkerucutkan tentang tema kita, keselamatan di dalam Kristen. Oke, sudah cukup bagi saya. Kita tunggu waktunya habis. Saya menunggu detik-detik habisnya waktu baru saya undang Bapak match. Silakan ditangkap nanti, Pak, apa yang saya maksud. Terima kasih. Tunggu ya, Pak, baik, selesaikan terima kasih, waktu. Rifa. Bentar, Pak, selesaikan waktu biar kita match. Di share-share ya teman-teman, kiranya ini bermanfaat, di posting ulang. Jangan kamu cuma nonton aja, di posting ulang ya. Di follow akun Bapak Pendetanya, kalau mana tuh ada yang nanya-nanya sama Bapak Pendetanya ya. Tolong ya, di posting ulang. Baik, terima kasih, silakan Pak. Ya, baik, Rifa, apakah kami memotivasi orang Kristen atau tidak? Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Galatia pasal 6 ayat 10 ini adalah merupakan dasar kenapa orang Kristen berbuat baik. Karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Nah, berbuat baik ini adalah buah-buah roh. Sekali lagi, ada 9 buah roh, Rifa. 1, kasih, iman, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, dan nomor 9, penguasaan diri. Jadi apa yang Rifa sampaikan ini adalah buah-buah roh kalau berbuat baik, bukan dasar untuk diselamatkan. Kalau mau diselamatkan ya seperti yang Yesus katakan, bahwa percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu.
Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 6. Jadi Yesus dia menegaskan dirinya salah satu-satunya tokoh yang bisa membawa orang selamat, ya melalui perkataannya itu dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan kita hanya modal percaya dalam Yohanes 14 ayat 2 itu, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepadaku. Jadi kepada para murid disampaikan bahwa aku pergi ke sana, karena para murid ragu-ragu. Mereka khawatir berpisah dengan Yesus, padahal Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi mereka. Tetapi kami sebagai orang Kristen masa kini yang mengimani perintah Yesus itu, syarat untuk masuk surga adalah beriman. Karena dalam surat Paulus ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus. Justru dia menyempurnakan. Kalau misalnya dia katakan berbuat baik adalah syarat masuk surga, maka ini keliru. Karena memang berbuat baik ini adalah merupakan buah-buah roh. Coba Rifa lihat Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi berbuat baik ini adalah merupakan sifat orang-orang yang mengalami buah roh. Makanya orang Kristen berbuat baik itu karena memang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, dan itulah yang menggerakkan dia harus berbuat baik. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Itu adalah merupakan perintah Yesus. Bagaimana orang percaya bisa berlapang dada, bisa menerima dilukai, disakiti, dibenci, direndahkan. Karena Yesus sendiri pun tersalib tanpa melakukan dosa. Dia disalib itu bukan karena berbuat dosa, tetapi dia disalib karena dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang yang diperhamba oleh dosa. Jadi saya rasa itu tanggapan saya, Rifa, bahwa orang Kristen dimotivasi berbuat baik. Oleh karena memang kebaikan ini adalah merupakan buah-buah roh yang sudah diajarkan tadi, dan diperkuat oleh Galatia pasal 2 ayat 9 itu, selama masih ada kesempatan marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang di sini artinya tak terbatas, seluruh siapapun yang kita jumpai, siapapun yang kita hadapi, kita harus tetap berbuat baik, bukan berbuat jahat. Ya, demikian Rifa yang saya sampaikan. Silakan. Berapa kali putaran lagi Pak Pendeta? Saya kurang paham ini, Rifa, karena saya juga mohon maaf belum pernah PK-PK begini. Oke, kalau gitu ini terakhir tanggapan saya, nanti baru closing statement. Terakhir dari saya, lalu Bapak lagi boleh bertanya juga. Bapak terakhir, saya nggak perlu bertanya lagi, saya cuma penekanan aja. Baru nanti kita closing statement ya, biar tidak berputar-putar diskusi kita. Oke, saya minta PK habis ini ya. Silakan, saya mau menanggapi pernyataan Bapak. Jangan ribut kalian, Dek. Di mute aja, Pak. Sana kalian dulu. Oke, di mute aja Pak, biar nyaman Pak. Oke, terima kasih penjelasannya Bapak. Semakin Bapak menjelaskan, semakin terlihat kontradiktifnya dari apa yang Bapak ucapkan, bukan dari Bible, tetapi dari apa yang Bapak ucapkan. Pernyataan Bapak di awal tadi sudah jelas mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk surga bukan karena berbuat baik, tapi karena imani, karena perbuatan baik tidak berguna. Tapi sekarang Bapak malah menjelaskan bahwa orang Kristen itu dimotivasi berbuat baik. Nah, karena ada perbuatan roh. Pertanyaannya adalah, sejak kapan perempuan sundal itu diurapi Roh Kudus? Karena belum jatuh pengurapan terhadap Roh Kudus, karena Roh Kudus itu jatuhnya ketika hadirnya waktu Pentakosta. Itu ketika Yesus mati dan bangkit. Perempuan itu diampuni oleh Yesus bukan karena dia diurapi Roh Kudus, tapi karena dia berbuat baik. Dia berbuat baik karena dia berbuat baik juga bukan karena roh, karena dia belum dimasuki Roh Kudus pada waktu itu.
Setahu saya begitu. Silakan Bapak berikan bukti, karena perempuan sundal itu sudah diurapi Roh Kudus ketika dia diampuni oleh Yesus. Ketika dia berbuat kasih, dia itu adalah karena berbuahnya roh-roh yang ada dalam dirinya. Setahu saya tidak ada dalilnya perempuan itu diurapi Roh Kudus. Nah, tadi Bapak mengatakan ini agak sedikit blunder. Saya nggak tahu nih apa Bapak menarik ucapan Bapak atau tidak. Bapak bilang Paulus itu menyempurnakan ajaran Yesus. Maksud Bapak ajaran Yesus belum sempurna ya? Jadi ajaran Tuhan Bapak yang selama beberapa tahun mengajarkan anak-anak muridnya itu ternyata tidak sempurna. Belum sempurnakah sampai-sampai Paulus harus menyempurnakan? Ini agak sedikit blunder sih menurut saya, seolah-olah mau merendahkan pengajaran Yesus nih. Ya mohon maaf nih, padahal Yesus memanggil murid-muridnya untuk diajarkan semua pengajaran-pengajarannya. Tapi Yesus pun berkata, dia hanya akan mengutus Roh Kudus, bukan malah mengutus Paulus untuk mengajarkan menyempurnakan ajarannya. Ini agak sedikit membingungkan saya. Dan lanjut Pak ya. Sebenarnya kalau Bapak betul-betul jujur mendengarkan diskusi kita, ada keselarasan ajaran Islam dengan ajaran Yesus dan Yakobus, di mana menurut Yakobus iman tanpa perbuatan mati. Padahal saya sudah bilang tadi, syarat masuk surga dalam Islam adalah beriman dan beramal soleh. Bapak yang mengajak saya berpisah, mengatakan bahwa di Kristen itu bukan perbuatan yang menyelamatkan, tapi iman. Tapi Yakobus dan kitab Lukas ini membuktikan apa yang Islam imani, apa yang Islam ajarkan sejalan dengan pengajaran Yesus. Tapi Bapak membawa pengajaran Paulus yang jelas-jelas bertentangan. Dan banyak sekali pertentangan Paulus dengan Yesus saya bisa buktikan tentang keselamatan. Bahwa Paulus mengatakan keselamatan itu hanya dengan darah. Hampir dalam hukum Taurat tidak ada keselamatan tanpa darah. Ini blunder. Darah siapa yang tertumpah ketika perempuan ini diampuni? Tidak ada. Dia diampuni karena banyak berbuat kasih. Dan lalu Bapak membawa ayat di mana Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Bukankah di dalam kitab suci Bapak, Henok dan Elia sudah ke surga sebelum mengenal Yesus, karena Yesus belum lahir pada waktu mereka masuk surga. Jadi banyak sekali kontradiksi yang saya dengarkan dari penjelasan Bapak. Mulai dari argumen awal yang bertentangan dengan argumen akhir. Argumen awal Bapak menegaskan perbedaan kita itu sangat jauh. Bapak bilang kalau kami itu imani saja, tidak perlu berbuat baik. Tapi kami orang Islam beriman dan berbuat baik. Tapi di akhir ketika saya tanya apakah Kristen memotivasi untuk berbuat baik, Bapak menjawab kami pun harus berbuat baik. Artinya Bapak mengkoreksi pernyataan Bapak di awal. Ternyata berbuat baik juga syarat keselamatan masuk surga. Itu yang saya dengarkan. Mohon Bapak tekankan lagi. Ya, netizen kita menilai kok. Apakah Bapak kontradiksi? Yes. Di awal dikatakan iman saja yang menyelamatkan. Di akhir dikatakan kami pun harus berbuat baik. Mana yang betul sebenarnya Pak? Iman tanpa perbuatan baik atau iman yang wajib diimplementasikan dengan perbuatan baik? Kalau kata buah-buah tadi itu sesuatu yang nggak bisa dibuktikan ya Pak. Karena perempuan sundal itu belum diurapi Roh Kudus. Maka tidak mungkin dia berbuah roh karena dia belum dicurahkan Roh Kudus. Nggak mungkin orang yang belum diurapi Roh Kudus tiba-tiba berbuat baik karena roh. Gitu yang saya tangkap. Ya, saya pengen Bapak menjelaskan lebih spesifik, kalau perlu menggunakan dalil yang lebih spesifik. Dan ya, saya butuh pertanyaan juga dari Bapak, tapi nantilah, next time mungkin kita lanjut, karena saya sudah menangkap poin-poinnya seperti itu. Ya, ini waktu kita mau berakhir, waktu dari saya. Ini terakhir saya menanggapi Bapak, dan pertanyaan saya sudah tidak ada. Karena pertanyaan terakhir saya itu penekanan bahwa apakah Kristen tanpa perbuatan baik bisa masuk surga hanya dengan imani saja, itu sudah Bapak jawab. Dan saya sudah mengembalikannya dengan data-data yang ada. Silahkan Bapak tanggapi lagi terakhir, habis itu kita closing statement. Seperti itu Bapak. Saya ingin membuka diskusi tanya jawab dengan teman-teman non-muslim lainnya. Terima kasih. Silahkan, saya bentar ada puzzle yang harus saya inikan dulu ya. Ada puzzle yang harus saya sempurnakan dulu. Oke, sip. Oke Pak, saya tanding ulang. Silakan Bapak tanggapan terakhir, habis itu kita closing statement. Suara Bapak tidak terdengar. Bapak. Wah, Bapak pendetanya nge-lag guys.
Teman-teman jangan lupa diposting ulang. Bapak pendetanya nge-lag. Mungkin ini karena buah-buah Mungkin ini karena buah-buah perbuatan.